Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Shalom. Berapa banyak kita yang hadir pagi hari ini yang penuh dengan sukacita, lambaikan tanganmu, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Tak lupa saya juga menyapa kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming. Shalom, selamat pagi, selamat beribadah kepada Tuhan. Mari kita bawa hati kita ke hadapan Tuhan. Mari kita satukan hati kita di dalam doa sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini, kalau Engkau sudah hantarkan kami ke tempat ini Tuhan. Ini semua bukan karena kuat gagah kami, melainkan karena kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Kami mau mengagungkan Engkau Tuhan Yesus. Tanda ucapan syukur kami karena Engkau begitu baik dalam setiap kehidupan kami. Karena Engkau sudah menyertai setiap hidup kami Tuhan. Sampai detik ini Tuhan Yesus kami ada di tempat ini. Ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, bertatalah dalam setiap puji-pujian kami Bapa. Dan kami rindu, kami mengagungkan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Mari bawa hati kita ke hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Amin. Amin Yesus. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Mari datang bawa hati kita dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sama-sama mari kita katakan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya
percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Mari bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sama-sama kita pujikan pujian-Nya. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu Tuhan. Oh, Engkau baik Yesus. Engkau Allah yang mengetahui setiap kondisi kami Tuhan. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Mari sembah satu-satunya Tuhan. Engkau satu-satunya Tuhan yang kami sembahkan. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, menyertamu sempurna dalamku. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Ini ucapan syukur kami kepadamu. Sebab Engkau Allah yang menyertai kami. Haleluya. Haleluya. Syukur Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang penuh kasih. Terima kasih Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, ini semua hanya karena kemurahan-Mu semata dalam hidup kami. Sampai detik ini Engkau mengetahui Tuhan setiap kondisi anak-anak-Mu. Persis Engkau yang paling tahu Tuhan. Dan satu hal yang kami percaya, Engkau Allah yang kami sembah adalah Allah yang sanggup memulihkan kami Bapa. Kuasa-Mu lebih besar daripada masalah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Pagi hari ini Engkau yang datang dengan setiap masalahmu. Pagi hari ini Engkau yang datang dengan segala kondisi hidupmu. Buka hatimu, serahkan kepada Tuhan Yesus. Dia yang sanggup memegang tanganmu, menuntun setiap langkahmu.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Yesus, Engkau erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Sekali lagi katakan Yesus, Yesus, Engkau erat tangan. Saya undang Bapak Ibu Saudara perlahan bangkit berdiri bersama-sama. Di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Mari sama-sama angkat tangan kita, serukan bersama-sama. Yesus, pegang tangan kami Tuhan, kami tidak bisa berjalan tanpa Engkau. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Pegang tangan kami Tuhan, kami percaya Engkau senantiasa menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mengundang adik-adik sekolah minggu bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Shalom, apa kabar? Ya, sebelum masuk ke kelas, kita berdoa dulu ya. Ikutin kakak berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih pagi hari ini kami dapat datang ke rumah Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Hati kakak-kakak akan mengajar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus sudah berdoa. Dengan hormat kami mohon Bapak Ibu untuk bangkit berdiri memberkati anak-anak kita. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu seminggu ini. Kami pada hari ini dapat datang lagi ke rumah-Mu, ingin memuji dan memuliakan-Mu. Kami juga mau menyerahkan anak-anak kami ke dalam kehadirat-Mu. Biarlah dari usia dini anak-anak kami ini sudah mengenal Engkau lebih
suci, anak yang sayang terhadap teman-temannya. Kau juga memberkati kakak-kakak yang akan mengajar mereka, berikanlah mereka hikmat-Mu ya Tuhan di dalam mereka memberitakan firman yang akan disampaikan oleh mereka. Biarlah firman yang akan disampaikan oleh kakak-kakak itu akan berakar, bertumbuh, dan menjadi generasi House of Bethel yang diberkati dan menjadi berkat. Kau juga memberkati alat-alat peraga yang digunakan sehingga anak-anak dapat memahami setiap apa isi daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Sekali lagi kita berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita, amin. Haleluya.
campur dalam hidup kami. Dalam setiap perkara kami Tuhan, Engkau beserta dengan kami Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dalam setiap perkaraku ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Sekali lagi katakan Tuhan sanggup. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Bersyukur atas Tuhan kita. Sama-sama kita katakan. Dalam setiap perkaraku ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup, Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Pagi hari ini, apapun masalah kita, percaya Tuhan sanggup. Kuasa Tuhan sanggup memulihkan. Kuasa Tuhan sanggup menyelesaikan. Mari bawa hatimu, buka hatimu Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini nyatakan di hadapan Tuhan ucapan syukurmu. Karena Tuhan kita Tuhan yang setia. Sama-sama katakan, Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya. Kekuatan, pertolongan selalu ada. Sekali lagi katakan Tuhan sanggup. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya
dalam kerajaan surga. Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji, membesarkan nama-Mu. Pada gilirannya kami akan mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah atas kami semua di tempat ini, juga penonton YouTube dan juga semua yang akan mendengarkan firman ini. Tuhan, Engkau kiranya urapi hamba-Mu, kudus sucikan hamba-Mu supaya layak berdiri di tahta-Mu yang kudus. Tuhan, Engkau berkati semua jemaat di tempat ini, juga pendengar YouTube. Biarkan Tuhan semua boleh mendapat berkat firman ini. Jadikan mereka semua sebagai tanah yang subur, yang siap menerima benih firman-Mu. Dan firman-Mu ini boleh bertumbuh, berkembang dan berbuah-buah. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu. Engkau kiranya Tuhan menyembuhkan semua yang sakit. Engkau juga turunkan mujizat-Mu. Engkau berkati yang belum diberkati. Engkau berikan jalan keluar bagi yang menemui jalan buntu. Dan bagi mereka yang lemah tubuhnya atau lemah rohaninya, dalam nama Yesus akan diberi kekuatan baru. Terima kasih Tuhan atas semua ini. Kami yakin dan percaya kemenangan-kemenangan terjadi, kuasa-Mu turun atas tempat ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Saya bersuka cita sekali bisa kembali berdiri di tengah-tengah Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu adalah orang-orang yang mengasihi dan dikasihi Tuhan. Juga Bapak Ibu adalah orang-orang yang setia, orang-orang yang taat akan firman Tuhan. Bapak Ibu dan saya sekarang ini sudah berada di tempat yang sangat tepat. Mengapa saya katakan demikian? Karena Yesus ada di tempat ini. Roh Kudus ada di tempat ini. Yaitu Roh Allah yang akan menolong Bapak Ibu. Yang akan membimbing, bahkan menuntun Bapak Ibu untuk mengarungi dunia ini. Bapak Ibu, hari ini nanti saya akan bawakan firman Tuhan dengan tema rahasia untuk hidup damai sejahtera. Semua keinginan kita. Bapak Ibu nggak usah kecil hati, nggak usah khawatir. Sesungguhnya damai sejahtera di bumi ini telah diberikan oleh Allah Bapa 2000 tahun yang lalu. Yaitu saat kelahiran Yesus di bumi ini. Ya. Bala tentara kerajaan surga sudah berkata, kemuliaan di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera ada di bumi bagi orang-orang yang berkenan kepadanya. Namun masih ada beberapa di antara kita yang belum mengalami itu. Oleh karena itu hari ini saya akan bagikan rahasia untuk bisa menikmati damai sejahtera yang dijanjikan. Bukan saja berjanji, tapi sudah diberikan, sudah turun ke bumi. Yaitu saat Yesus lahir di bumi. Ini bukan khotbah Natal, tapi mungkin bisa pranatal ya. Nggak apa-apa, kita tangkap saja. Jadi nanti pada saat Natal, itu gongnya kita sudah merasakan damai sejahtera di bumi bagi saudara semua yang ada di tempat ini dan juga penonton YouTube nantinya. Bapak Ibu, tidak berlama-lama lagi saya akan bacakan ayat utamanya yang kita ambil di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-17 sampai 21. Roma 12 sampai dari ayat yang ke-9 itu ya, temanya dijudul nasihat, diberi judul nasihat untuk saudara-saudara hidup
dalam kasih, ya. Kasih ini memang adalah dasar daripada iman kekristenan kita, yaitu buah roh yang pertama. Tanpa kasih tidak bisa kita melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan berikut ini. Ya, nanti 3 hal yang akan kita bahas itu adalah kebenaran-kebenaran yang kita dasarkan dengan kasih. Orang di luar sana boleh mengatakan ajaran kekristenan ini terlalu muluk-muluk berlebih-lebih. Ya. Tapi memang bagi kita itu tidak ada barang mustahil. Sebab di dalam setiap kita yang percaya Yesus, 1 Korintus 12 ayat 3, itu ada Roh Kudus yang siap memberikan buah-buahnya kepada kehidupan kita. Bagi orang-orang yang hidup intim kepada Allah, yang hidup melekat kepada Yesus, dan mau bertekun di dalam kekristenan ini. Sehingga Bapak Ibu, kita semua pasti bisa melakukan kebenaran-kebenaran ini yang akan mendatangkan damai sejahtera. Kita baca ayatnya, ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. 18-nya, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ayat yang ke-19, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan adalah hak Allah, yang akan akulah yang akan menuntut pembalasan firman Tuhan. Dan ayat yang ke-20, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Yang terakhir 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Amin. Bapak Ibu, dari pembacaan ini biasa ya, kalau judul firman Tuhan kita adalah rahasia hidup damai sejahtera. Bagaimana Pak caranya supaya kita bisa hidup dengan damai sejahtera? Dari ayat-ayat yang kita baca, saya menemukan 3 hal Bapak Ibu. Dari rangkuman saya nanti, kita akan uraikan 3 hal itu. Yang pertama, hiduplah dengan damai sejahtera. Dengan semua orang ya, berarti kita harus hiduplah berdamai dengan, atau berdamailah dengan semua orang. Yang kedua, kita harus mentaati ini. Janganlah kamu menuntut balas. Artinya nanti kita uraikan berikut ini ya. Dan yang ketiga, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. 3 hal ini Bapak Ibu yang akan kita bahas ya. Yang pertama, berdamailah dengan semua orang. Kata berdamai itu ditambahi lah. Jadi dengan pengertian secara itu diperintah kita harus berdamai dengan semua orang. Berdamailah itu tidak sekedar ya, misalkan ada konflik, ada masalah, kita cuma menghindari saja. Tapi konflik itu harus diselesaikan, harus diusahakan supaya konflik ini bisa berubah menjadi suatu yang harmonis. Jadi berdamailah dengan semua orang. Kita ini harus berusaha untuk menciptakan damai. Bukan sekedar kalau ada konflik dihindari, tapi di tengah-tengah konflik kita harus bisa merekonsiliasi supaya konflik itu, masalah yang ada menjadi harmonis kembali. Seperti begini Bapak Ibu, kalau orang sedang berpacaran ya, semuanya kan harmonis. Itu ada usaha dari 2 belah pihak
untuk mengharmoniskan, untuk menyatukan pendapat masing-masing. Demikian juga kalau bapak dengan anak, atau ibu dengan anak, orang tua dengan anak, atau sebaliknya anak dengan orang tua. Kalau anak ini masih kecil Bapak Ibu, masih sangat membutuhkan, misalkan di bawah 5-6 tahun, ya, dia itu begitu melekatnya kepada ayah ibunya. Dia sangat membutuhkan ayah ibunya sehingga dia selalu bergantung kepada ayah ibunya. Demikian juga ayah ibu sangat mengasihi, karena anak kecil ini mesti kita maklumi. Dia kayak berot, kalau apa itu masih kita anggap tidak ngerti. Tetapi kalau sudah dewasa berbuat demikian, kita tidak bisa mengampuni, tidak bisa mentolerir. Jadi ini perlu Bapak Ibu, ya. Keadaan harmonis ini harus kita jaga. Kalau keharmonisan itu tidak ada, berarti ada konflik, ada keributan, bahkan berkembang bisa menjadi permusuhan. Disebutkan harus pada semua orang, tidak hanya di kalangan keluarga atau orang-orang dekat kita. Misalkan ya, hanya ayah ibu, suami istri, atau kepada anak atau saudara dekat saja, tidak ya. Firman Tuhan mengatakan kepada semua orang. Artinya lebih dalam lagi, di dalam misalnya komunitas kita, pelayanan kita, harus ada keharmonisan, perdamaian itu. Bahkan di tempat kerja kita, di kota kita, dimanapun kita berada, itu kita harus berusaha berdamai dengan mereka. Bahkan di tengah-tengah seteru kita atau musuh kita, ya. Kita tidak punya musuh ya, tapi mereka itu memusuhi kita, ya. Kita dianggap orang kafir, ya. Itu mereka, tapi kita sebagai orang Kristen harus berusaha berdamai dengan mereka. Kita harus berperilaku yang lemah lembut, ya, untuk bisa menyesuaikan diri dengan mereka, tapi tidak katut dengan imannya, ya. Kita dengan perilakunya, dengan ramah tamahnya, kita perlu belajar itu. Bapak Ibu, selanjutnya bagaimana Pak caranya supaya kita bisa berdamai itu? Firman Tuhan mengatakan di ayat 19 ya, 18-nya, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung kepada kamu, artinya bergantung kepada kita, ya, maka kita harus berusaha untuk bisanya damai. Pertama kita mesti mengoreksi, apakah konflik ini karena kita yang perhitungannya terlalu mendidil, terlalu nyelimet, ya. Ada banyak di antara kita ya, tidak merasa Bapak Ibu, ya. Kita ini hitungannya terlalu jelimet pada pasangan kita atau musuh kita, seteru kita atau lawan kita berbicara atau bekerja, sehingga mereka merasa dirugikan. Kita harus secara jantan, gentleman ya, untuk mengakui. Kalau ada yang dirugikan, kita kasih ganti rugi. Kalau ada yang tersinggung atau misalkan terhina, kita harus minta maaf. Itu kemungkinan yang pertama. Tetapi sekalipun kita sudah merasa benar ya, merasa kita tidak merugikan orang lain, tidak menyinggung orang lain, tetapi masih ada lawan kita berbicara atau pasangan kita merasa tersinggung, kita mau minta maaf, kita mau berkorban demi terjalinnya perdamaian ini. Ya, kita ingat di Amsal 15 ayat 1. Perkataan yang lemah lembut akan meredakan kegeraman. Tetapi sebaliknya perkataan yang pedas akan membangkitkan marah. Ya. Jadi kita harus ingat itu. Untuk meredam harus kita pegang kata-kata itu. Ya. Sebab kalau kita kasar, kita pedas, biasanya
kita asal ceplos-ceplos, tapi kita kali ini harus punya rem, ya. Amsal 15 ayat 1. Selanjutnya ditanyakan lagi ya, mengapa sih kita kok perlu berdamai? Berdamai itu perintah Bapak Ibu. 1 Petrus 3 ayat 11 ya, yang B-nya itu. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkan. Jadi istilahnya tidak syukur kalau damai ya baik, enggak damai ya. Tapi kita harus mencari perdamaian itu dan berusaha mendapatkannya. Tapi juga jangan salah pengertian yang dimaksud damai itu ya, kan harmonis. Tapi kalau mungul stres, dia akan mengistilahkan berdamai itu nyogok ngasih amplop ya. Ada petugas langsung Pak damai aja. Itu bukan damai itu yang dimaksud hari ini ya Bapak Ibu ya. Perdamaian yang dimaksud hari ini adalah keharmonisan ya. Pada siapapun, bukan damai dengan amplop. Kemudian Bapak Ibu, mengapa sih orang Kristen ini perlu berdamai? Firman Tuhan di Matius 5 ayat 9 jelas mengatakan, ya khotbah di bukit itu. Orang yang membawa damai itu, berbahagialah orang yang membawa damai karena dia disebut anak-anak Allah. Jadi bukan sekedar status, waduh kita statusnya anak Allah. Bukan Bapak Ibu. Tetapi kata-kata di depannya berbahagialah. Artinya kalau kita bisa membawa damai, Allah menjamin kebahagiaan kita. Apa jaminannya itu? Diberkati secara fisik, secara materi, fisik juga kesehatan. Secara jiwa nih juga damai sejahtera itu. Sehingga Bapak Ibu kalau mau berusaha melakukan firman Tuhan, yaitu membawa damai bagi setiap orang, pastikan Bapak Ibu akan berbahagia di bumi ini. Selanjutnya, kalau kita ingat Mazmur 133, disebutkan di situ, kalau ada saudara-saudara diam bersama dalam keadaan apa Bapak Ibu rukun, itu kan damai. Maka berkat itu ya tidak usah dicari, tapi diperintahkan ke sana. Bahkan berkat ini disertai juga dengan kehidupan. Yang sakit akan disembuhkan hidup kembali, artinya disehatkan kembali. Yang usahanya sudah setengah mati akan dihidupkan kembali. Amin. Yang keadaan rumah tangganya tidak ada lagi damai sejahtera, sudah kedamaiannya sudah hampir mati, juga dibangkitkan kembali. Pendidikan yang sudah putus asa, wes gak tak terus no, ya sekolah gini sudah putus asa, sudah mati. Tapi hari ini kalau saudara membawa damai itu, saudara rukun di dalam keluarga, di dalam komunitas kita, maka Tuhan akan berikan semangat yang baru, hidup yang baru. Amin. Bapak Ibu, saya ada suatu ilustrasi begini ya. Di bulan Agustus kemarin, itu kan ada demo besar-besaran ya, akhir bulan itu ya. Ini ada keluarga kecil, ayah, ibu, dan anak. Anak masih kira-kira 8 tahun ya. Dia ini nonton TV bersama di sebuah ruangan ya, ruang tamu gitu. Dia ini tanya pada ayahnya, "Pak, demo itu kan sebetulnya menyampaikan orasi. Tapi ini kok pembakaran, perampokan, Pak? Ini gimana?" Ayahnya ini coba menerangkan anaknya yang kritis ini. Dia menjelaskan mulai, oh begini, itu berawal daripada kehidupan yang sangat jomplang ekonominya. Orang di bawah ini sulit mencari uang ya. UMR rendah, terus cari uang sulit, cari pekerjaan sulit. Tapi di sana, di atas sana diceritakan orang-orang atas ya, DPR dan lain sebagainya, artis-artis itu
bergelimang harta, gajinya ratusan juta. Dia berjoget ria. Masih sedang menjelaskan dengan mulai ya. Ibunya, ibu anak ini, itu nyeletuk Bapak Ibu. Pak, kesuwen jelas arek cilik lho. Kok jelimet, leren muter-muter. Ini sebabnya ya, ada polisi nabrak ojol. Itu mati terus jadi marah-marah. Ayahnya sudah mulai mangkal Bapak Ibu. Ayahnya ngomong gini, kok sik mah sing ditakoni iki kamu atau aku? Ah ini sudah mulailah Bapak Ibu yang tertawa memang wajar ini ya. Terjadi di setiap rumah, hampir di setiap rumah tangga. Dan mungkin juga ngalami, maaf. Ibu ini langsung marah Bapak Ibu. Saya ini punya telinga, saya punya mulut. Saya berhak mendengar dan menjawab. Dan anak kecil ini kita namakan Tono. Tono ini tak gembol 9 bulan, artinya dikandung kan, ya 9 bulan. Tak rawat mulai kecil, belum bisa bersin, ini ya, sampai sekarang ini. Dia itu saya tahu 1000% sifatnya. Dia enggak mau muter-muter kayak bapaknya. Ini saya jawab langsung sambil berdiri, ya. Berdiri dengan marahnya, buka pintu, keluar ruangan sambil dibanting Bapak Ibu pintunya ini. Ayahnya juga berdiri ya, karena emosi. Ketika ayahnya berdiri, Tono ini, anak ini, langsung meraih tangan bapaknya. Bilang, Papa, aku sudah ngerti sekarang. Demo ini sebabnya ketersinggungan. Ayahnya langsung malu Bapak Ibu. Anak kecil menyaksikan drama singkat ya, bahwa memang ya damai sejahtera itu sulit sekarang ini. Tapi sebenarnya ada rahasianya. Kita disuruh berdamai dengan setiap orang. Dengan istri, dengan ayah, dengan ibu, dengan anak. Itu memang terlebih yang harus kita pegang dulu. Supaya kalau kita bisa berdamai di tengah-tengah keluarga, maka di gereja kita akan terjadi perdamaian, persatuan yang sangat kuat. Sehingga banyak jiwa berdatangan di tempat ini. Karena tempat ini juga merupakan etalase kerajaan Allah. Mungkin kita tidak banyak bersaksi, tapi orang-orang melihat kehidupan kita ini menjadi saksi hidup bagi kerajaan surga. Katakan amin. Bapak Ibu, itu tadi poin yang pertama. Poin yang kedua Bapak Ibu. Poin yang kedua, masih ingat tadi? Jangan kamu menuntut balas. Ya. Menuntut itu artinya apa? Berusaha dengan keras supaya bisa. Ya. Misalnya menuntut ilmu. Kita berusaha keras untuk mendapat ilmu. Menuntut keadilan. Kita berusaha keras untuk bisa mencapai keadilan itu. Lah kalau menuntut balas itu artinya apa? Kita kepingin sekali membalas. Padahal dilarang, jangan, ayat 17-nya tadi, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi ayat 19 ini disebutkan kan, jangan kamu sendiri menuntut balas. Sebab ada tertulis pembalasan itu hak Allah, bukan hak kita. Jadi kalau kita yang akan membalas sendiri, artinya kita merebut haknya Allah. Dan kalau Bapak Ibu, kebanyakan ya, orang kalau dijahati orang, maka kita juga akan balas dengan kejahatan. Firman Tuhan itu jelas, 1 Tesalonika 5 ayat 15. Di dalam ayat itu ditulis apa?
perhatikanlah. Waduh, bukan saya yang ngomong ya, firman Tuhan loh ya, ada ya. 1 Tesalonika 5 ayat 15. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah. Jadi kita harus berusaha maksimal ya. Usahakanlah apa? Bapak Ibu, senantiasa yang baik. Jadi masih orang itu berbuat jahat kepada kita. Kita harus mau mengusahakan kebaikan bagi orang-orang yang telah menjadi kita sekalipun. Lalu bagaimana Pak bisa? Kita ini kan masih hidup di dunia. Tapi Yesus itu mengajarkan kita, ya, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Lukas 23 ayat 34 itu. Yesus bukan saja bisa mengajar. Seperti di Matius 5 ayat 43, Yesus berkata ya, kamu telah mendengar firman, yaitu hukum Taurat ya. Kasihlah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Yang di ayat 44 Matius 5, Yesus berkata, aku berkata, kata Yesus, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Tadi yang Lukas 23:34-nya itu, Yesus waktu disalib ya, dia kan berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sekarang jujur Bapak Ibu ya, kalau ada musuh kita mendoakan dia pasti ya, tapi doanya lain ya. Lah keselempet toh, becak ya, ada lebih keras lagi ya. Doanya lain, tapi Yesus mengajarkan dimohonkan ampun. Itu memang sulit secara manusia. Tapi tidak ada barang yang mustahil bagi kita. Sebab ada Roh Kudus, Roh Allah. Lukas 1:37. Tiada yang mustahil bagi Allah. Dan juga bagi kita, orang-orang percaya, katakan amin. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita belajar mengampuni. Sebab tanpa bisa mengampuni, nggak bisa kita tidak balas rasanya. Ada lagi Bapak Ibu ya, kalau falsafah dunia ya, kalau orang jahat pasti dibalas dengan jahat, yang baik dibalas dengan baik. Karena itu apa? Balas budi. Tapi ingat pesennya Cak Lontong, budi belum tentu bersalah. Kenapa kok dibalas ya, ini lucu saja ya. Artinya Bapak Ibu, kita ini perlu juga melihat ya suatu falsafah dunia. Tapi jangan terpengaruh di kepercayaan lain. Itu malah bukan saja jahat dibalas jahat. Air susu dibalas dengan air toba. Kalau orang tidak sealiran itu, harus dibinasakan. Itu ajaran iblis Bapak Ibu. Ajaran manusia jahat balas jahat, baik balas baik. Ajaran iblis, baik pun dibalas jahat. Tapi ajaran ilahi, ajaran kekristenan, sekalipun jahat, dibalas dengan baik. Itulah kekristenan kita ya. Saya akan gambarkan seseorang yang yang terlalu ekstrim ini. Ada, saya kenal, bukan teman ya, kenal. Orang ini kuliah di Beijing sana ya. Lulus, dia masih semangat tinggi. Dia bilang sama ayahnya, "Pak, ini anak orang kaya, pabrik kok, shuttlecock ya. Yang buat badminton itu Bapak Ibu. Papa ini kerja ya, cuma skopnya Indonesia tok. Sulit masarkan, ngembangkan.
harus ekspor. Papanya sudah ngomong, aku enggak ngerti belas ekspor. Walah letih itu. Terus anaknya ngomong, pokoknya saya ngerti, beres. Dia dicoba diserai. Di ekspor pertama Bapak Ibu. Ditolak. Karena jahitannya brodol-brodol katanya. Terus bulunya ini tidak disutir benar. Ada yang terlalu kaku dan lain sebagainya. Tolak, diklaim kerugian. Dia sudah memendam sakit hatinya. Yang kedua juga demikian. Wah, ini kotor, tidak putih bersih dan lain sebagainya. Diklaim kedua, dia ngamuk dalam hati. Awas ya, saya dirugikan ini. Dia malu terhadap ayahnya dan dia rugi secara finansial. Ekspor ketiga Bapak Ibu, yang diisikan ke dalam kontainer itu sampah. Benar-benar sampah. Ya kardus bekas, potong-potongan karet, bulu domba, spon, apa semua. Pokoknya dijejelkan di kontainer itu enggak ada koknya loh. Jadi 100% sampah. Disegel, langsung diekspor. Di sana dibuka, dia kena masalah besar. Kejahatan internasional ya, mengirim sampah. Padahal orang ini tidak merasa, dia merasa, hikon, tak balas gitu. Dan dia bangga. Ya mungkin dia kerasuan sedikit. Siapa di dunia ini yang berhasil mengekspor sampah kecuali dirinya katanya. Wah, ini bangga tapi bangga berbuat agak ekstrim ya. Tanda petik ya, sudah kita tidak bisa menilai itu. Jadi artinya, kalau kejahatan dibalas kejahatan, itu merugikan bukan saja dirinya, tetapi juga ayah, keluarganya, bahkan negara kita juga tercoreng. Karena Indonesia mengekspor sampah. Nama perusahaannya disiarkan di semua media sampai di Indonesia. Dan akhirnya pabriknya ini makin lama makinan dan musnah. Bapak Ibu, itu dah poin yang kedua. Kita masuk di poin ketiga ya, masih beberapa menit. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Mengapa kita harus mengalahkan kejahatan dengan kebaikan? Karena begitu kejahatan dilawan dengan kebaikan, pastikan berhenti Bapak Ibu. Kecuali seteru kita ini orang tidak waras ya. Sekalipun sudah dibaiki masih terus menjadi. Nah, kalau sudah gitu ya sudah bujab orang bilang ya, kita hindari. Tapi kalau orang masih waras ya, begitu kejahatannya itu dibaikin, pasti berhenti. Ini adalah strategi ilahi, strategi kekristenan yang sangat baik. Kalau nggak percaya dicoba. Kalau orang melempar kita kerikil, kita balas apa? Apa Bapak Ibu? Bunga. Iya, tapi jangan sapotnya. Atau dibalas dengan roti, tapi sama toplesnya. Ya bendol Bapak Ibu ya. Enggak ya Bapak Ibu ya. Terus pertanyaannya bagaimana caranya? Firman Tuhan sendiri mengatakan di ayat yang ke-20 itu. Kalau seterumu lapar, beri dia makan. Kalau haus, beri minum. Kalau sakit, bawa ke dokter atau didoakan tok. Ya Pak Gogok. Oh kasih uang. Ya cepet wes. Bapak Ibu, kasih bunga tapi bunga bank ya. Mbak artinya bunga deposito. Cocok Pak Gogok ini luar biasa. Bapak Ibu, sekarang pertanyaannya yang berikutnya. Mengapa sih kita kok perlu
membalas dengan kebaikan. Karena kalau kita ingat Efesus 2 ayat 10, kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Yesus Kristus untuk apa Bapak Ibu? Melakukan perbuatan baik yang sudah direncanakan Allah Bapak sebelumnya, supaya kita ini hidup di dalamnya, hidup di dalam kebaikan itu. Jadi Bapak Ibu dan saya ini sesungguhnya direncanakan Allah sejak awal, sejak semula untuk hidup di dalam kebaikan. Jadi kalau kita sampai berbuat jahat, berarti kita nuruti si jahat. Artinya kita melawan firman Tuhan 2 kali. Jadi kita sudah dilarang berbuat jahat. Kita melakukan kejahatan pun juga bersalah. Oleh karena itu, ya, kalau kita dijahati orang bagaimanapun juga, kita harus lawan dengan kebaikan. Sehingga kita tidak mau dikalahkan oleh si jahat untuk nuruti perbuatan jahatnya itu. Kesimpulannya, Bapak Ibu. Yang pertama, ya, tadi kita masih ingat ya, berdamailah dengan semua orang. Jadi apa itu pengeterapannya? Kalau kita mau berdamai, maka kita akan berbahagia di bumi. Bahkan berkat dan kehidupan itu diperintahkan kepada kita. Yang kedua tadi, apa Bapak Ibu masih ingat? Jangan kamu menuntut balas. Mengapa kita tidak boleh menuntut balas? Karena pembalasan itu hakku, kata Allah. Akulah yang akan menuntut balas. Jadi kita berikan tempat bagi murka Allah. Supaya Tuhan itu memberikan keadilannya. Memberikan kedaulatannya untuk mengeterapkan keadilannya. Jadi kita tidak perlu membalas. Dan yang ketiga, Bapak Ibu masih ingat? Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Pengeterapannya tadi? Sawat roti? Bukan ya. Pengeterapannya apa Bapak Ibu? Karena kita sejak semula itu diciptakan untuk berbuat baik. Ya. Yang dari semula itu kita diciptakan melalui Yesus Kristus untuk melakukan perbuatan baik supaya kita bisa hidup di dalam kebaikan itu. Seperti biasa Bapak Ibu, saya akan tutup dengan sebuah pantun. Permisi Pak Erol, ya. Pulang dari sekolah, mampir ke hajatan. Pulang dari hajatan, bawa kotaan, ya. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa sejenak. Tuhan, terima kasih firman-Mu telah dibawakan oleh hamba-Mu. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya. Urapi Tuhan firman ini supaya firman ini tertancap di dalam setiap sanubari kita. Sehingga menjadi rema untuk menjadikan jalan kehidupan kami, memimpin kami di dalam mentaati firman. Terima kasih Tuhan atas semua ini. Kami berterima kasih atas kuasa-Mu sehingga kemenangan-kemenangan terjadi di tempat ini. Kami berterima kasih juga atas mujizat-mujizat yang sudah Engkau berikan kepada kami semua di tempat ini. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau dengar doa ini, karena doa ini kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih. Yang percaya sama-sama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita satukan hati kita dalam doa.
Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu, sungguh menguatkan hati kami Tuhan Yesus. Kami percaya firman-Mu menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan Yesus, dan melakukan setiap kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami kepada Engkau. Tanda ibadah kami kepadamu Tuhan. Kami mau memberikan setiap persembahan kami dengan rasa syukur dan ucapan syukur kami kepadamu Bapa, karena Engkau Allah yang setia dan baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu, persembahan bisa dilakukan dengan beberapa cara, bisa melalui QRIS ataupun transfer dengan nomor rekening yang ada di layar. Juga bisa dilakukan dengan secara tunai, dimasukkan ke dalam amplop dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan di lantai 1. Dan sambil kita memberikan persembahan, mari kita saksikan pengumuman berikut ini. Shalom Jemaat House of Bethel yang dikasihi Tuhan, saya Angel senang sekali bisa kembali menyapa dan menyampaikan beberapa informasi penting seputar kegiatan gereja kita untuk minggu ini. Bagi jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Kiranya Anda diberkati lewat ibadah hari ini dan jangan lupa kami tunggu kehadirannya kembali di minggu depan. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Paulus Gunawan atas firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Berikut kegiatan gereja untuk pekan ini. Hari Sabtu pukul 7 pagi, jangan lewatkan ibadah doa pagi, saat yang indah untuk mencari wajah Tuhan bersama-sama. Masih di hari Sabtu pukul 5 sore, ada ibadah seru untuk anak-anak muda dalam ibadah Youth Club. Ajak teman-teman dan mari bertumbuh bersama dalam kasih Tuhan. Di hari Minggu pagi, bagi jemaat yang rindu berdoa, bergabunglah dalam Menara Doa. Dan untuk anak-anak, ada ibadah Kids Club serta tunas remaja yang dimulai pukul 9 pagi. Ibadah Sunday Service tanggal 16 November akan dilayani oleh Bapak Luki Kris Prianto. Jangan lewatkan hadirat Tuhan yang pasti dinyatakan luar biasa. Jadi komitmen penyertaan Tuhan yang sempurna itu ketika kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, membangun relasi yang indah dengan Tuhan. Jadi ojo Senin Kemis, nek butuh tok, perlu tok datang sama Tuhan, salah saudara. Justru disitulah komitmen kita diuji, siap gak, setia kita gak sama Tuhan. Demikian informasi sepekan dari House of Bethel. Saya Angel pamit undur diri. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Tuhan sanggup. Bukan
Bapa yang baik dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih buat pagi hari ini, di mana kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh menaikkan semua ucapan syukur kami ke hadapan hadirat Tuhan. Karena Engkau baik bagi kami. Engkau sudah menyertai perjalanan hidup kami dari hari ke hari, bulan ke bulan. Kami percaya sampai kami mengakhiri tahun 2025 ini, Tuhan terus menuntun perjalanan kami. Hamba terus berdoa buat semua jemaat Tuhan yang ada di House of Bethel. Biar Tuhan terus sertai setiap keluarga yang ada. Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus bimbing kami, Roh Kudus sertai kami dalam perjalanan hidup ini. Karena kami percaya, Roh Kudus yang akan dapat membawa perjalanan kami sampai pada akhirnya. Sampai di kekekalan. Roh Kuduslah yang akan membawa kami. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang Tuhan telah sampaikan kepada kami umat-Mu pagi hari ini. Menguatkan kami untuk hidup berdamai dengan semua orang. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balas kejahatan dengan kebaikan. Mengampuni, hidup dalam pengampunan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya saat kami hidup rukun, hidup dalam perdamaian, firman Tuhan katakan kesanalah berkat-berkat Tuhan itu akan diperintahkan mengalir. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan berkati, berlimpah-limpah, berkati kesehatannya, berkati dengan hikmat ilahi terus ada dalam hidupnya. Pakai terus hidup hamba-Mu ini jadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa. Berkati usaha, berkati keluarganya. Buat semua jemaat Tuhan yang sudah ambil bagian dalam ibadah pagi hari ini, semua diberkati oleh Tuhan, berkati pekerjaan mereka Tuhan. Berkati usaha mereka, ekonomi rumah tangga diberkati oleh Tuhan. Limpah-limpahkan berkat yang tidak terduga-duga itu mengalir. Anak-anak kami diberkati Tuhan, masa depan hidup mereka diberkati Tuhan. Apabila ada di antara umat-Mu yang sakit, lawat satu persatu jamaah, sembuhkan dalam nama Yesus. Yang butuh pertolongan Tuhan, tolong umat-Mu. Bangsa dan negara kami Indonesia kami terus bawa dalam doa, serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati mulai dari pemimpin kami yang tertinggi presiden sampai di level yang paling bawah. Berkati ekonomi bangsa Indonesia. Berkati Tuhan keamanan kami. Berkati politik bangsa Indonesia, kami akan melihat Tuhan. Ada sesuatu yang indah dan besar yang Tuhan akan kerjakan di tengah-tengah bangsa kami. Semua hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini diberkati oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu dapat mengangkat kedua belah tangan. Aminkan setiap perkataan berkat ini. Sehingga berkat ini sungguh-sungguh menjadi bagian hidupmu. Diberkatilah engkau hai kaum pria. Diberkatilah engkau hai kaum wanita. Diberkatilah anak-anakmu. Diberkatilah seluruh keluargamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah gerejamu. Diberkatilah bangsa dan negaramu. Dilajah rohi gembala dalam keluargamu. Dilajah jire Allah pemberi berkat dalam keluargamu. Dilajah salom Allah pemberi damai dalam keluargamu. Dilajah Rafa Allah penyembuh keluargamu. Dilajah Jikenu Allah panji kebenaran keluargamu. Dilajah sama Allah pengawal keluargamu. Dilajah Nisi Allah panji kemenangan keluargamu. Jemaat GFC House of Bethel yang Tuhan Yesus kasihi, pulang, terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Berkat cinta, kasih dan pengampunan dosa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat persekutuan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang menyertai, memberkati engkau dan seisi rumahmu. Mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Haleluya. Semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan berkati kita semua. Haleluya.